Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan kisah-kisah horor. Jadi kisah ini diambil dari kisah keluarga di daerah Boyolali. Jadi keluarga ini datang dari Jakarta untuk mengurus sesuatu sengketa tanah waris. Jadi tanah waris itu mau dikuasai oleh seseorang di daerah Boyolali. Jadi keluarga dari Jakarta ini yang merasa ahli waris ingin menggugat si orang yang telah mengakui tanah tersebut. Jadi keluarga dari ahli waris yang berasal dari Jakarta ini datang menemui orang yang mengaku-ngaku adalah pemilik tanah tersebut, yang sebenarnya tanah tersebut adalah haknya keluarga dari Jakarta, karena tanah tersebut adalah milik orang tua dari keluarga tersebut. Jadi dari beberapa kali pertemuan antara si keluarga ahli waris dan orang yang mengakui memiliki tanah tersebut, berkali-kali terjadi saling keras karena si keluarga yang dari Jakarta tersebut memang memiliki bukti bahwa tanah tersebut dan surat-surat yang ada itu adalah hak dari keluarga yang berasal dari Jakarta tersebut. Ketika orang yang mengakui tanah dan yang sempat tinggal di tanah tersebut merasa kalah dalam bukti-bukti, maka orang itu seperti tidak terima dan pergi. Jadi pihak keluarga yang dari Jakarta ini merasa memang itu adalah milik warisnya, karena waris dari orang tua mereka. Mereka tetap akan memproses hukum dari orang yang sempat mengakui tanah tersebut, karena dari orang yang mengakui tanah tersebut dia memiliki sertifikat yang kelihatan sertifikat tersebut adalah palsu.
Singkat cerita, pada suatu siang, keluarga tersebut mendapat informasi kalau orang yang mengakui dan memiliki sertifikat palsu tersebut pergi ke suatu kampung, yang artinya diinformasikan kepada seseorang itu kalau dia pergi ke kampung tersebut sudah dipastikan orang tersebut akan melakukan sesuatu atau seperti yang pernah orang mengalami juga terhadap orang tersebut. Dia suka menyantet orang karena dari informasi tersebut orang yang mengakui memiliki tanda dan sertifikat palsu tersebut telah menjual sapi, yang berarti orang tersebut memiliki uang untuk membayar dukun santet. Jadi mendapat kabar dan informasi tentang hal tersebut, si keluarga dari Jakarta ini sudah antisipasi bahwa mereka malam itu akan tidur di lantai dan bukan di satu kamar yang sudah disediakan oleh rumah keluarganya atau dari leknya, tetapi mereka semua tidur di ruang tamu dan tanpa alas. Jadi pada malam itu juga si keluarga yang ahli waris sebenarnya ini pada malam itu juga melakukan zikir dan terus berzikir. Tapi yang anehnya dari keluarga tersebut, mereka itu semua merasakan kantuk yang sangat berat. Tapi ada seseorang dari anggota keluarga tersebut yang sangat kuat dalam hal berzikir tengah malam. Dan benar ketika waktu menunjukkan pukul 1 tengah malam atau 1 dini hari, angin terasa dingin berhembus masuk ke ruangan tersebut. Padahal diketahui di daerah tersebut tidak memiliki hawa sedingin yang dialami malam itu. Jadi yang satu orang
yang tahan bercikir terus melantunkan cikir sambil ada terdengar ketukan pintu. Namun ketika dibuka, tidak ada satu orang pun di luar. Dan ketika dia menutup pintu kembali, di situ ternyata di dalam ruangan tersebut ada seekor kelelawar besar yang terbang mengelilingi ruangan. Dan kelelawar tersebut bermata merah menyala. Dari hal kejadian tersebut, yakinlah dari keluarga yang tahan bercikir ini bahwa kelelawar tersebut bukanlah kelelawar biasa ataupun kelelawar seperti yang ada di perkampungan. Dengan keberanian si laki-laki tersebut mengejar kelelawar tersebut sambil terus bercikir dan memegang sebatang tangkai bidara. Ketika dia terus mengejar, kelelawar tersebut masuk ke dalam satu ruangan yang tadinya disediakan untuk orang-orang yang dari Jakarta tersebut tidur. Ketika laki-laki tersebut mengejar dan masuk ke dalam ruangan, betapa kagetnya kelelawar tersebut berubah menjadi sosok yang menakutkan. Sosok wanita berambut panjang, bermata merah, berkuku tajam, sambil menyeringai. Dia menghadap ke arah laki-laki yang mengejar. Dan si laki-laki tersebut betapa kagetnya, seraya mengucapkan astagfirullah sambil terus berjikir memanjatkan doa dan perlindungan dari Allah. Ketika dia menyabetkan sebatang bidara ke arah sosok yang menyeramkan tersebut, sosok itu menghilang dan langsung menghilang tanpa ada bekas. Hanya ada aroma bau hangus di ruangan tersebut. Jadi benar, ternyata
pada malam itu orang yang mengakui memiliki tanah dan ingin merebut tanah waris yang dimiliki oleh keluarga dari Jakarta tersebut adalah hal ingin menyantet keluarga yang ahli waris tersebut. Singkat cerita, hari siang keluarga dari Jakarta tersebut langsung membersihkan ruangan-ruangan tersebut dan kembali menemui orang yang keras mengakui kalau tanah tersebut sudah dimiliki oleh dia. Ketika pertemuan siang kembali dilakukan, si laki-laki tersebut mengaku dan bersumpah bahwa dia adalah pemilik tanah dan sudah membeli tanah tersebut, dan menyumpah-nyumpah sambil berkata, kalau saya berbohong, saya akan mati besok. Itulah kata-kata yang diucapkan si pemilik atau pemilik palsu dari tanah tersebut. Namun, apa kejadiannya? Setelah sehari dia berkata yang diucapkan sumpah tersebut betul kejadian. Jadi yang memiliki sertifikat palsu dan merasa sudah membeli tanah tersebut, dia terjatuh dari ketinggian 1 meter. Waktu dia ingin memetik buah melinjo di halaman tanah yang diakui tersebut, seketika dia mati dan terbukti atas perkataannya. Jadi benar kalau dia adalah orang yang ingin merampas haknya orang lain dengan cara mistik dan kejahatan. Demikian kisah ini. Semoga kita semua jangan pernah melakukan dan mengambil haknya orang lain, karena dengan mengambil haknya orang lain adalah perbuatan dosa besar. Terima kasih.
dari saya. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian bisa menyaksikan video-video dan mengikuti video-video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.